kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan Kau kumpulkan umat-umat Tuhan di tempat ini untuk boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, dan Kau kiranya Tuhan menolong kami semua, urapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik songwriter, singer, pemain musik Tuhan, urapan-Mu turun ke atas mereka. Istimewa hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, urapi kami semua Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, para undangan yang ada, yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah Natal pada sore ini dari awal, pertengahan sampai akhir dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara masih berdiri. Tadi kan di luar dingin ya. Dan saya percaya dingin itu gak menghalangi kita memuji Tuhan. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, karena Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan di tempat ini, kita ada sebagaimana ada. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin.
menyambut Dia. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sukacita yang
Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk semua Tuhan anugerah-Mu yang kami merasakan di malam hari ini, Bapak. Saat ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik untuk kerjaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kiranya persembahan ini Tuhan Yesus jadi kudus dan berkenan di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. melalui kuatnya nyanyikan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita siapkan hidup kita saat ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Menantikan Tuhan perbarui kuatnya, terbang tinggi seperti kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memuji serta mempermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sungguh kami merindukan berkat Natal lewat berita firman-Mu pada ibadah serta perayaan Natal, sama dengan jemaat GPDI Brebes di tempat ini. Sukacita Natal, berkat Natal, damai Natal boleh tetap menjadi bagian milik kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap untuk menyambut berita Natal petang ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya semua. Haleluya belum semua. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak kita semua buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Sama-sama kita buka Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca ayat yang ke-14, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang ke-19 kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan menggembala di padang gurun Beersheba. Ayat 15. Ayat yang ke-16, dan dia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang dia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19 kita baca sama-sama. Lalu sehingga dia melihat sebuah sumur, dia pergi mengisi kiblatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
Saudara dikasih Tuhan, kalau kita telusuri Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, setiap kalimat penantian itu selalu mengambil latar belakang kesengsaraan. Sekali lagi, seluruh kata penantian yang ditulis dalam Alkitab itu selalu mengambil latar belakang waktu kesengsaraan. Jadi kalau muncul kata penantian dalam sebuah ayat, dalam sebuah kitab, pasti latar belakang waktu kejadian itu orang itu sedang mengalami yang namanya kesengsaraan. Salah satu bukti Mazmur 130 ayat 5-6, Martin Luther pernah berkata begini, orang tidak bisa menikmati maknanya kitab Mazmur. Kita tidak bisa menikmati indahnya kitab Mazmur sampai betul-betul kita mengalami yang namanya penindasan. Wow. Saudara dikasih Tuhan, Kristus pun dinubuatkan dalam Alkitab. Sekali lagi, Kristus pun dinubuatkan dalam Alkitab. Kalau kita buka di kitab Yesaya, ada begitu banyak pasal-pasal yang menubuatkan tentang Kristus. Dan setiap pasal-pasal yang menubuatkan tentang Kristus itu pasti mengambil latar belakang penindasan, pembuangan. Sampai Kristus hadir ke dunia, dia datang ke dunia pun, Kristus datang ke dunia, ke sebuah bangsa, bukan bangsa yang besar. Kristus datang ke sebuah bangsa yang bukan bangsa merdeka, tetapi Kristus datang ke bangsa Yahudi yang dalam keadaan sedang dijajah. Anugerah yang besar. Sebelum seseorang menerima anugerah yang besar, dia harus terlebih dahulu direndahkan. Supaya apa? Supaya orang itu bermegah bukan kepada dirinya, tetapi bermegah kepada anugerah yang melingkupi orang. Hari ini saya sudah singgung soal natur manusia. Manusia memiliki natur menanti. Dan perlu Bapak Ibu sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti secara tidak langsung kita ini fotokopiannya. Walaupun meskipun demikian kita ini bukan Allah, setuju ya? Kita ini fotokopinya Allah. Jadi kalau kita marah, Allah bisa marah. Allah bisa marah. Kenapa? Karena kita fotokopinya Allah. Kalau kita bahagia, Allah bisa bahagia. Allah bisa bahagia karena natur kita itu diciptakan sesuai dengan naturnya. Kita fotokopinya Allah. Saudara dikasih Tuhan, natur Allah ini perlu kita sama-sama pahami. Ini menandakan apa? Kristus datang ke dunia itu membawa sebuah pengharapan bahwa kita dan Bapa itu sudah tidak jauh lagi. Kristus datang ke dunia itu menggambarkan apa? Kita dan Bapa itu sungguh dekat. Dan doa itulah yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya dalam penantian kita tidak hidup dalam penantian yang pasif. Kita tidak sekedar menanti gak ada kerjaan Bapak Ibu. Karena cara menanti kita dengan cara menanti luar, dengan menanti pemahaman luar. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bahwa Tuhan dekat kepadamu dalam kemuliaan. Saudara, jelas sekali pelayanan firman Allah. Tema kita adalah waiting. Saya mau beritahu, menanti itu pilihan. Kau dalam pergumulan itu seizin Tuhan, tapi bukan Tuhan yang memberi percobaan itu, tidak. Yesus sudah beritahu kepada muridnya,
Simon, aku telah melihat iblis jatuh. Dia menuntut menanti kamu. Jadi kalau saudara ada pergumulan seperti pemazmur ini, dia bergumul, dia merasa ada di dalam jurang, itu adalah pekerjaan iblis. Pilihan sekarang apa, saudara? Apa yang kau mau lakukan? Waiting. Tunggu. Yang berkuasa dapat mengalahkan iblis, yang memberi pergumulan hidup. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan. Amin. Menanti, saya setuju dengan apa yang disarankan Haman. Aktif, bukan nganggur. Saya boleh kasih bahasa kalimat waiting ini adalah menunggu dengan kangen. Saudara tahu apa yang ditulis oleh Yesaya? Ketika ini kita mengambil keputusan, waktu saudara pergumulan, saudara menanti pertolongan Tuhan. Baru menanti, Yesaya menulis, Engkau Tuhan berikan kekuatan ekstra, supaya dalam ini, lagi download ini, kalau saudara bisa download sampai penuh 100%, apapun yang kita minta, Tuhan pasti, natur Tuhan itu sifatnya menjawab doa kita. Hagar berdoa supaya ada air. Air sudah ada. Tuhan tidak membuat mujizat supaya ada air, tapi mencelekkan matanya dia. Ada air. Tapi hebatnya, karena dia menanti sampai selesai waktunya Tuhan, makanya waktu itu ada di tangan Tuhan. Wow, Tuhan menolong selalu tepat waktu. Amin. Kadang-kala kita tertatih-tatih, ada batu di depan kita, rasanya kita berat, tapi ketika kita keputusan kita itu karena menanti, itu bergerak, harus dari dalam dan minta kekuatan Tuhan, bergerak terus, bergerak sampai selesai. Maka di situ kita akan berkata, puji Tuhan, mujizat terjadi. Kapan kita berkata mujizat? Bukankah itu harus melewati pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami? Malam hari ini, saya yakin berita Natal yang luar biasa. Menanti itu pilihan saudara. Jangan kesusu ngambil keputusan saudara. Saudara endingnya nggak enak. Tapi menunggulah waktunya Tuhan. Indah. Puji Tuhan. Ibu gembala lagi menunggu, ada waktu yang tepat Tuhan kasih. Amin. Mari naikkan pujian ini. Saya minta dengan hormat bahwa kita Tommy Pangela maju ke depan berdoa. Masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Allah kuasa
di dalam surga, di dalam nama Yesus, malam ini jemaat Tuhan GBD Brebes, bahkan seberapa banyak kami yang ada, sudah, bukan akan, sudah mendapatkan kepastian bahwa penantian kami ini tidak sia-sia, tetapi punya dampak yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa. Karena disitulah kami boleh melihat tangan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pastikan saudara sudah dapat bolpen yang tadi, dan mohon lampu dipadamkan. Haleluya. That's it. Amin. Apakah kau bayang mencari
Saya senang sekali hari ini. Tahun ini tahun pertama GPDI Brebes undang-undang woro-woro. Tapi puji Tuhan, semua apa yang saya bayangkan lebih dari ekspektasi saya. Walaupun ada harga yang harus dibayar, saya urus semuanya sendiri sampai serang, gak apa-apa. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sukacita sekali. Saya tahun lalu belum bisa berdiri seperti ini. Seperti kemarin saya yang saudara tahu, saya ditinggal almarhum Papa dan Mama. Mereka berdua pergi bersamaan. Tapi waktu itu mereka bilang, titip ya GPDI Brebes, kamu harus terusin. 3 kali Papa bilang titip. Waktu saya belum bilang iya, Papa belum pergi. Tapi waktu saya bilang iya Pak, aku laksanain, aku terusin pelayanan Papa. Papa hembusin nafas terakhir, Tuhan panggil Papa ke sini. Dan kemarin tepatnya waktu saya bingung, jujur saya di tahun ini saya bingung, Tuhan saya mau buat apa? Saya tidak tahu saya mau ngapain, acaranya apa saja yang saya perluin. Saya bilang sama Tuhan, saya punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengadakan semua yang saya butuhkan, dari dana, dari tenaga, yang pasti saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya capek bertahun-tahun dari saya kecil ikut Papa, jadi anak Papa, Mama jadi anak gembala, yang saya lihat selalu ada tenaga ekstra, betul Bapak? Tenaga ekstra buat pekerja Tuhan. Dan hari ini pun saya senang sekali banyak hamba Tuhan yang sudah mau menghadiri acara perayaan Natal di GPDI Brebes. Saya ucapkan banyak terima kasih, walaupun saya tidak bisa menyebutkannya satu per satu. Dan terakhir, saya mendapatkan waiting ini yang membekas di hati saya. Waktu itu saya berdoa jam 12 malam, Tuhan saya harus pakai tema apa? Tuhan belum jawab. Sampai akhirnya berapa minggu Tuhan baru jawab. Tuhan bilang, waiting. Saya harus nunggu apa Tuhan? Ya itu, yang tema yang kamu harus yang tema yang harus kamu buat di Natal tahun ini. Karena saya tahu Tuhan membuat saya tahun ini menunggu. Kalau saya berdoa, saya meminta sesuatu, Tuhan jawabnya waiting. Tapi saya percaya tahun ini waiting, tahun depan saya menuai. Amin. Jemaat GPDI Brebes, saudara, yang bikin saya sukacita dan lebih sukacita lagi hari ini, kalau tahun kemarin saya kehilangan, saya punya papa, mama, kokoh, sama adik. Saya berjumlah, saya 3 bersaudara. Kokoh saya punya, adik saya punya, papa mama saya punya. Tapi hari ini seperti Ayub kehilangan segalanya, Tuhan gantikan. Saya dapat pembimbing yang luar biasa, yang dimana Opa Toi yang biasa saya panggil dan Oma Eca. Kenapa saya panggil Oma Eca? Karena Oma Eca ini Oma Eca yang cantik syalala. GPDI Tiberias sudah membantu saya. Mereka berdua adalah orang tua saya saat ini, yang awalnya saya benci banget, jujur saya benci, apalagi sama Oma yang satu ini, Oma Eca. Saya benci sekali, udah bawel, galak pula. Tapi kita dulu bukan bisa dikata kita saling mencurigai, tapi saat ini mereka berdua yang nomor 1 di depan saya saat saya dihina, saat saya dipandang sebelah mata oleh orang di luar sana. Amin.
mereka yang marah, mereka yang bela saya, tapi saya tahu mereka semua karena Tuhan yang buat menjadi seperti ini. Dan saya bangga GPD Brebes. Saya bukan dapat dua orang tua, saya dapat mama-mama. Ada Opung Sion, ada Ibu Bagja Suarniawati, ada Ibu Naibaho, dan yang lain ada Ibu Himyo. Itu semua mama saya. Opung saya ada Ibu Purba juga. Ini mama saya yang luar biasa. Saya percaya GPD Brebes hari ini menunggu, tahun ini menunggu, tapi tahun depan kita menuai. Di tahun ini aja saat menunggu kita dapat 4 jemaat, tapi tahun depan kita pasti lebih dari 4 jemaat baru. Amin. Puji Tuhan. Yang saya tadinya begini, aku bisa nggak Tuhan bertahan? Aku bisa nggak jalanin pesan Papa? Tapi waktu Tuhan bilang bisa, semua bisa. Walaupun harus tertatih, tapi saat tertatih, saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan luar biasa membela pekerjaan GPD Brebes, membela pekerjaan Tuhan di GPD Brebes secara luar biasa. Yang tadinya saya nggak tahu apa maksud Tuhan, tapi saya hari ini tahu. Tuhan seperti Yeremia 29 bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu yang saya baca di saat saya buka waiting. Tuhan kasih tema waiting ini. Saya tangis sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Amin. Untuk semua tamu-tamu yang hadir di malam ini pun yang saya undang, saya ucapkan banyak terima kasih, karena di sini banyak wajah-wajah yang saya lihat itu sangat membantu papa dan mama almarhum dan almarhumah waktu kita sama-sama dirawat di rumah sakit. Terima kasih sekali sudah mensupport saya, sudah mensupport papa mama baik dalam dana, doa, dan terlebih support secara mental. Itu yang saya rasakan selama ini. Amin. Terima kasih Opa Toy, terima kasih Om Eca, terima kasih. Dan saya punya adik 2 tahun ini, Gilbert Tampi sama Tessa Tampi. Padahal saya udah dekat 2 itu udah diambil, Tuhan ganti 2. Orang tua 2 diambil, ganti lagi 2. Amin. Tuhan selalu ganti yang terbaik buat saya. Amin. Terima kasih. Selamat Natal semuanya. Tuhan memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apa
Luar biasa malam ini Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati lawatan-Mu, kami menikmati hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami yang hadir di tempat ini bersatu hati mendukung di dalam doa buat Ibu Gembala GPDI Brebes. Tuhan tahu kekuatannya, kemampuannya. Kami minta hikmat-Mu, kami minta urapan-Mu, kami minta bimbingan-Mu. Ya Roh Kudus, beri kemampuan dalam menggembala jemaat GPDI Brebes Tegal. Hari ke hari kami melihat penyertaan-Mu dalam hidupnya. Banyak pergumulan dia lewati. Kalau dia ada sekarang ini hanya anugerah-Mu Tuhan. Ini Tuhan kasih-Mu begitu nyata dalam hidupnya, sehingga dia tetap berdiri sampai sekarang ini Tuhan. Terus kami berdoa, Engkau bersamalah dengan dia sampai Tuhan Engkau izinkan berapa lama Engkau percayakan mengembala di GPDI Brebes Tegal. Terima kasih jemaat Tuhan, terus Tuhan memberkati. Kami percaya firman Allah Engkau sudah sampaikan betapa Tuhan kami harus mengambil keputusan untuk menanti jawaban Tuhan, menanti tepat waktu Engkau beri pertolongan. Bahkan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hadapi pergumulan Tuhan menolong, Tuhan memberi pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan berikan kemampuan jemaat-Mu, kalau ada yang terikat dalam dosa, lepaskan dalam nama Yesus. Para simpatisan yang menopang, yang ikut menopang pekerjaan Tuhan GPDI Brebes, Tuhan pilih Tuhan. Kami imani firman Allah, Engkau tidak lupa dan Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa kota Brebes dan sekitarnya Tuhan berkati, pemerintah Tuhan memberkati, kepolisian, TNI yang ikut terlibat menjaga keamanan sehingga umat-Mu nyaman dalam beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Diberkati para pelayan-pelayan yang sudah terlibat melayani hari. Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Percayalah kehadiran-Mu dipilih Tuhan. Kehadiran-Mu tidak sia-sia. Pulanglah dengan sukacita. Yakinlah Yesus bersama dengan engkau. Dia memberi damai sejahtera, Dia memberikan kekuatan, Dia memberi mujizat, Dia memberi harapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Semua berkat itu datang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, saudara menerima berkat malam hari dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya.